Oke, next kita lanjut ya ke penanya berikutnya. Konsultasi berbayar gelombang ke-7. Selamat malam Pak Roni, selamat malam Bapak. Dengan Bapak siapa? Apakah gelombang ke... Oh, ini chat dengan admin ini. Oke, sudah dibalas. Bukti transfer Pak siapa? Ari. Pak Ari ya. Selamat malam Pak Ari. Jenis tanaman cabai. Oke, cabai apa? Merah besar, cabai keriting atau cabai rawit? Masalah utama SOP tanam di polybag. Oke, di polybag. Baik, nggak masalah ini ya. Cuma gini ya, Bapak Ibu sebelum kita lanjut. Oh, ini ada apa ini? Oh, ada pH soil juga. Baik, jadi gini Pak Ari dan Bapak Ibu semua, sebelum kita lanjut dulu nih, ini untuk polybag ya. Kalau kita tanam di polybag bisa Pak Roni, bisa, ada plus dan minusnya ya. Nanti plus dan minusnya pada perawatan. Tetapi yang lebih spesifik untuk polybag dan konvensional ya, ada penurunan 80%, 70 sampai 80% ya. Jadi kalau Bapak Ibu seperti Bapak Ari ini tanam di polybag ya. Oke, nanti akan perawatannya tentu lebih intensif ya karena dari satu ke satu tidak berbaur, baik itu penyakit tular tanah ya, satu layu semua layu, satu busuk semua busuk karena tular tanah. Enggak terjadi pada polybag. Itu keuntungan kita. Karena masing-masing rumah ini ya, masing-masing posisi. Jadi ketika satu terserang ya sudah di polybag itu saja yang diserang, polybag lain enggak bisa pindah dia. Gitu ya, itu keunggulannya. Tetapi kita harus menerima bahwa tanaman di polybag itu kalau kita berbicara soal cabai rawit, maka akan ada penurunan 70 sampai 80% tonase panenan kita dari kita menanam di konvensional. Gitu ya, seperti kita tanam mangga di lahan, di kebun sama tanam mangga di tabung lampot kayak gitu ya. Sama, cabai juga sama. Kenapa demikian? Kenapa dia bisa lebih sedikit 80 atau 70% lebih sedikit dari konvensional? Karena perakaran. Di sini masalahnya di perakaran. Perakarannya tidak leluasa, makan dari hasil apa yang kita berikan ya, seperti hewan yang kita lepas dan hewan yang kita rawat di kandang ya. Jadi dia nggak bisa cari makan lagi, hanya kita yang bisa kasih makan. Gitu, kurang makan kurus dia gitu ya. Baik, jadi kekurangannya itu saja. Kalau intensif bagaimana Pak Roni ya? Kalau kita intensif ya bisa 90%, hampir setara dengan konvensional. Bisa, nanti saya optimalkan biar nanti setara hasilnya ya. Baik. Salam dari Bali, salam hormat Bapak Ari salam dari Bali. Gitu ya. Salam dari Bali Pak Roni, salam hormat untuk Pak Ari di Bali dan rekan-rekan semua keluarga di sana, salam sehat. Nama saya Ari, saya minta tolong Pak Roni bahas SOP tanaman cabai di polybag. Oke, mulai dari media tanam sampai racik pupuk, siap. Saya sudah siapkan pupuk yang sering Pak Roni sebut seperti NPK, oke, majemuk seimbang ini ya, NPK 16 ya. Magnesium sulfat, kemudian KNO3 putih, bagus ini, Malika, oke. Urea, KCL, Ultradap, MKP. Wow, udah jelas lengkap semua ini, bagus ini. Kalau bisa racikan yang irit pupuk Pak Roni untuk 100 polybag. Oh, skala rumahan. Oke, 100 polybag dulu uji coba. Nanti kalau berhasil Pak Roni saya kembangin jadi banyak. Oke. Jadi sekarang untuk SOP dulu. SOP ini standar saja. SOP sebentar, nanti saya baca dulu keterangannya, nanti saya berikan SOP sesuai dengan keterangan dan apa yang Bapak siapkan. Ini pH tanah saya sudah campur sekam bakar dengan perbandingan tanah 2 bagian dengan sekam bakar 2 banding 1. Tanah 2 bagian, sekam bakarnya 1. Bagus ini, jangan pakai sekam mentah. Bagus ini Pak Ari. Dan tempat saya bisa dibilang dataran rendah. Wah, bagus, dataran rendah nggak masalah Bapak, bagus. Cabai-cabai hibrida sekarang kan dataran rendah sampai tinggi, bagus ya. Dataran rendah malah Bapak nanti panennya cepat itu. Ya, panennya lebih cepat. Dataran menengah Pak Roni bagaimana ya? Agak lambat. Dataran tinggi bagaimana? Saya kasih hitungan. Bapak Ibu tanam cabai yang sama, jenis yang sama ya. Dataran rendah, dataran menengah, dataran tinggi. Cabai dataran rendah ya, 3,5 bulan udah petik. Oke. Cabai dataran menengah ya, 4,5 bulan petik ya. Cabai dataran tinggi 5 bulan baru petik sampai 6 bulan ya, agak lambat dia. Baik. Bapak panennya lebih cepat ini. Untuk pestisida dan fungisida sudah saya siapkan. Kurakron, oh Profenovos ini, racun kontak lambung. Translaminar juga bagus untuk kutu ulat. Abacel, Abamectin ini. Kemudian Baktosin ini fungisida bakterisida ya, bisa dual dia, bisa fungi, bisa bakteri gitu ya. Dia tembaga hidroksida, sama seperti Kopset 77 lah ya. Amistatop, oke, difekonazol, azoxystrobin, kontak sistemik, bisa untuk kuratif, protektif, untuk mencegah dan mengobati dan membunuh. Antrakol, propinep, ini bagus untuk bercak maupun busuk, bisa kocor, bisa spray. Itu aja, oke. Tolong dosis untuk pencegahan serta penanggulangan. Baik, di sini ada berapa ini? Fungisidanya 2, fungisida bakterisida 1. Fungisidanya 2, fungisida bakterisida 1. Propinep, azoxystrobin, difekonazol, tembaga hidroksida. Cukup ini, nggak perlu tambah. Cukup ini. Jamur bakteri bisa ini, akar daun bisa ini ya. Sudah nggak usah tambah lagi untuk fungisida dan bakterisidanya. Kemudian untuk inseknya, di sini Profenovos sama Abamectin nggak cukup. Kita tambah lagi, kita tambah 2 ya. Yang kedua kita pakai Diaventuron, itu Pegasus ya. Kita pakai dia karena di sini kan walaupun Abacel ini sifatnya akarisida juga ya untuk tungau ya. Tetapi dia butuh rollingan akarisida. Kita pakai Pegasus. Jadi bisa 2 akarisida ya. Jadi tungau maitnya itu bisa mati ya. Kalau hanya kutu-kutu penghisap biasa ya Kurakron bisa. Tetapi kalau tungau agak susah itu mait itu ya. Baik, jadi kita tambahkan Pegasus atau Diaventuron, kemudian untuk rollingan ke minggu keempat itu kita bisa pakai untuk ulat Emacel ya, kita pakai Emamectin benzoat. Jadi yang perlu Bapak tambahkan hanya Emamectin benzoat seperti Emacel dan juga Diaventuron atau Pegasus. Bisa ya, pakai 2 lagi ya untuk rollingannya biar tidak resisten. Baik. Kemudian kalau ada kurang pupuk dan pestisida, sudah pestisidanya cukup Bapak tambahkan Pegasus sama Emacel saja cukup ya. Silakan, kalau di toko pertaniannya nggak ada, Bapak Ibu sentuh layar ini juga ada kok, di sudut kiri bawah keranjang itu juga ada ya. Tapi kalau misalnya yang saya sebutkan mereknya itu nggak ada tapi bahan aktifnya sama, beli aja nggak masalah. Ya beli aja, yang penting bahan aktifnya, merek bisa beda-beda.
Ya, jangan terpaku sama satu merek, nggak ada. Ya, walaupun bahan aktifnya sama, walaupun mereknya beda, beli aja nggak masalah. Kita cari bahan aktif bukan merek, ya. Baik. Kemudian kalau ada kalau ya kalau Bapak berkenan boleh dibahas di channel YouTube Bapak. Terima kasih. Salam sehat Pak Roni. Ya, saya akan upload ini karena dapat izin dari Pak Ari agar kata Pak Ari dia upload saja di channelnya Pak Roni. Siapa tahu ada petani pemula seperti saya di luar sana ya yang bingung, nggak tahu mau kemana, nggak tahu arahnya kemana, ya udah bingung-bingung begitu, mau tanam mulai di cabai di polybag, lah mulai bingung dasarnya apa, ini ilmunya apa. Jadi dibagikan saja, siapa tahu ada orang begitu yang kebetulan nonton video Pak Roni dapat informasi dari bayaran yang saya bayar itu. Jadi yang rugi Pak Ari, yang manfaat yang didapat banyak orang. Luar biasa ya. Baik Pak Ari, siap saya laksanakan. Admin nanti dipublikasikan ini. Kemudian apa tadi? SOP. Ya, kita ke SOP ya Pak Ari ya. SOP untuk cabai hibrida atau cabai rawit maupun cabai lokal di polybag itu bagaimana Pak Roni SOP-nya? SOP-nya itu standarnya gampang. Yang pertama kita hitung ukuran polybag ya. Berapa ukuran polybag yang bisa saya pakai Pak Roni yang ideal? Minimal 40 cm. Ya, 40 cm. 40 cm itu seperti apa polybag itu? Artinya kalau kita beli dalam kondisi dilipat, masih tipis, masih pipi, polybag kan biasanya lipatan selembaran itu kan. Bapak ukur tuh, satu lembar itu panjangnya 40 cm. Ya, kemudian setelah itu Bapak buka. Buka kelihatan bulat kan? Sudah dibuka, sudah lebar kan, sudah membulat kan? Ukurlah dari ujung ke ujung lingkaran bulatannya itu, lubangnya itu. 40 cm juga. Nah, itulah polybag 40 kali 40 cm. Pak Roni kalau misalnya 50 cm bagaimana? Lebih bagus lagi. 50 cm itu jauh lebih bagus. Gitu ya. Jadi 40 itu sudah standar minimal, yang paling bagus itu 50 ya. Kalau 40 saja bisa kalau satu tanaman satu ya. Baik, itu untuk SOP untuk pemilihan polybag. Pak Roni, polybag ini kalau saya pilih yang warna hitam dan warna putih, bagusnya yang mana? Kalau mau jangka panjang warna putih, kalau mau jangka pendek warna hitam. Gitu ya. Itu kalau mau jangka panjang dan jangka pendek. Warna hitam itu kalau misalnya kita tanam cabai polybag hitam ya, jangka panjangnya nanti dia akan membuat suhu tanah media tanam kita semakin lebih panas. Gitu ya. Itu hanya perbedaan suhu saja. Kalau warna putih dia memantulkan cahaya. Jadi polybag kita tidak panas. Hubungannya apa nanti Pak Roni? Sebenarnya pada mikroba saja. Mikroba di dalam tanah yang kita sudah ciptakan, yang bekerja untuk akar kita, mikroba baik. Nah, itu kalau misalnya suhu tanah meningkat, mereka kurang bagus itu. Mereka kurang suka. Jadi kalau suhu tanahnya stabil, mikroba baik lebih banyak, gitu ya. Jadi kita bisa pakai untuk jangka panjang polybag putih. Tapi kalau untuk skala kecil, untuk uji coba penelitian begini, skala kecil dulu, kita pakai polybag hitam saja, nggak apa-apa ya. Baik, kemudian pastikan lubang polybagnya nanti diperiksa tersumbat atau tidak, karena polybag itu kalau kita beli ya di toko pertanian, dari pabrik itu kan produksinya massal. Jadi ada lubang-lubang polybag yang tanpa kita sadari itu tertutup. Ada bekas lubangan tetapi tertutup kembali. Jadi kita pastikan betul-betul lubang, karena itu nanti akan berdampak pada pembusukan akar karena air tergenang di bawah, gitu ya. Jadi kalau bisa tambahkan lubang tambahan di polybag agar aerasinya bagus, gitu ya. Baik. Kemudian untuk media tanam Bapak pakai sekam bakar dan juga tanah. Perbandingan 2:1, 2 tanah 1 sekam bakar. Sudah bagus ini. Tanpa kompos nggak apa-apa tanpa kompos ya. Nggak apa-apa. Nanti kita bisa hitung. Kalau kita tanpa kompos berarti yang pertama yang kita pakai berarti pupuk KCL nggak kita gunakan. Yang mengandung klor. Cabai lumayan sensitif ya. Jadi kalau kita hanya pakai tanah dan sekam bakar seperti ini 2:1, kita tidak perlu pakai KCL ya. Karena buffernya nggak ada. Buffer penyangga pengurainya nggak ada ya. Buffer itu artinya dia pencuci, penetral gitu ya. Nah, buffer yang kita maksudkan itu bukan cuma tanah tetapi juga kompos, bahan organik ini. Dia akan meredam klor, dia akan meredam racun, dia akan menyimpan kation dan lain sebagainya. Kalau media tanam kita ada komposnya, kita bisa pakai KCL. Bisa kita pakai KCL. Tetapi tidak serta-merta juga kita KCL 100%, enggak juga. Nanti kita kombinasikan dengan KNO3 putih. Biar penggunaan klornya tidak terlalu banyak. Jadi tanaman yang sensitif pun masih bisa optimal. Begitu ya. Baik. Berarti kita punya media tanam 2:1 tanah dan sekam bakar. Berarti pupuk yang kita gunakan nanti KNO3 putih. Bapak sudah ada ya KNO3 putih, MKP ada, bagus. Kita pakai itu saja ya. Jadi tidak masalah. Jarak tanamnya berapa Pak Roni? Jarak tanamnya 60 cm cukup ya, antar polybag 60 cm. Kalau misalnya dirasa terlalu vigornya terlalu rimbun, bersentuhan atau bertimpuk-timpukan ya. Sirkulasi sebenarnya bersentuhan atau berketemuan antara daun satu polybag satu dengan polybag yang lain selama masih dalam batas ambang aman nggak apa-apa sebenarnya ya. Tetapi kalau sudah terlalu rapat, Bapak melihat bahwa sirkulasi udara udah nggak terlalu bagus lagi, digeserin lagi 70 kali 70 ya, 70 cm jarak tanamnya ya. Baik, kemudian apalagi itu saja nanti pemupukan kita lakukan secara kocor dari awal sampai panen, sampai petik sampai selesai. Kemudian nanti pestisidanya kita gunakan kalau ada serangan saja gitu ya. Baik, setelah ini saya racik dan saya bikin jadwal rollingannya. Kemudian apalagi SOP-nya ya, sudah pastikan dia banyak matahari, kemudian asupan mataharinya cukup, sirkulasi baik, kemudian pemupukan intensif ya, media tanam sudah. Kemudian apalagi media tanam nanti kita ganti lah ya, kita ganti yang baru atau kita recovery ketika sudah mati tanamannya, kita gunakan lagi. Polybagnya masih kuat itu, 2-3 kali pakai masih bisa. Tapi media tanamnya harus diolah kembali. Tidak bisa kita gunakan lagi, kita olah kembali. Penambahan bahan organik, penambahan topsoil lagi, penambahan sekam bakar lagi dan lain sebagainya, gitu ya. Baik, kalau pH-nya sudah ideal ya sudah nggak usah ditambahin segala macam kapur-kapuran ya. Sedikit tambahan ya Kak, untuk pupuk NPK Mutiara saya ingin digunakan sebagai pupuk dasar. Mau pakai atau tidak nggak menjadi masalah. Pupuk dasar ini mau dipakai atau tidak juga nggak jadi masalah untuk NPK 16-16 seimbang. Kalau menurut saya nggak usah Bapak, nggak usah pakai pupuk dasar juga nggak apa-apa. Karena kita mulai pemupukan itu di 7 HST.
7 ST itu kita langsung mupuk di situ. Jadi nggak perlu ada pupuk dasaran juga nggak masalah. Seperti itu ya. Justru itu semakin pemborosan. Kecuali misalnya pupuk dasaran ini kita berikan ya. Misalnya kalau misalnya gini, pupuk dasar saya berikan Pak Roni karena di sini tanaman yang saya mau gunakan ini tanaman yang sifatnya tahunan. Misalnya seperti alpukat, kelengkeng, rambutan, mangga ya, jambu. Bisa ya kita pakai pupuk dasar. Tapi kalau untuk cabai yang ya semusimnya cuma siklusnya cepat saja lalu mati, kita nggak usah pakai pupuk dasar. Lagian pupuk yang kita sudah siapkan, pupuk susulan ini sudah jauh semua. Ya Pak ya. Baik, untuk Pak Ari sudah selesai ini ya, kita langsung mulai keracikannya sesuai dengan pupuk yang Bapak siapkan. Kemudian juga untuk rollingan insektisidanya dan fungisida bakterisidanya. Langsung kita mulai untuk Pak Ari. Dan oke baik Bapak Ibu semuanya, khususnya Pak Ari yang berbaik hati ini, orang yang murah hati biasanya nasibnya selalu bagus gitu ya. Kok begitu Pak Roni? Ya iya, ini beliau yang bayar ini, ya kan? Kalau beliau minta Pak Roni, saya mau pribadi aja, nggak usah dibagi-bagi lah ini ya, biar orang lain nggak tahu lah ya, biar nggak ada referensi lah, kan bisa aja orang beliau yang bayar. Tapi kata Pak Ari, bagikan saja Pak Roni, siapa tahu ada yang seperti saya yang baru mulai mau terjun, masih meraba-raba, bisa ada bayangan sedikit, gambaran sedikit ya. Baik, kita langsung mulai untuk orang yang baik ini. Pak Ari untuk polybag ya, polybag. Untuk fase vegetatif, di sini saya sudah buatkan untuk jadwalnya, setelah ini kita pindah ke situ. Untuk racikan pupuknya saya sesuaikan dengan pupuk yang Pak Ari siapkan dengan 3 fase, yaitu fase vegetatif, transisi atau peralihan atau pemulihan ya, tenaga energi atau persiapan bunga, maupun generatif untuk persiapan pembuahan atau pembesaran buah. Vegetatif di sini kita pakai NPK dengan grade 20 10 12 ya, 20 10 12. Jadi 12 ini saya kasih kaliumnya lebih tinggi dari fosfor di usia vegetatif karena nanti ada kaitannya dengan suhu panas yang disebabkan oleh plastik polybag terhadap perakaran dan imunitas dari cabai rawit itu sendiri ya. Dia tentu tidak nyaman karena suhu tanah cenderung lebih hangat karena panasnya matahari diserap oleh polybag hitam gitu ya. Jadi untuk meningkatkan imunitas dia, saya kasih dia 12% untuk imunnya ya. Untuk jaringan selnya kuat, imunitasnya kuat, pengatur airnya dalam tubuhnya dia juga bagus ya. Baik, di sini untuk nitrogen 20% agresif ya, untuk pertumbuhan cepat, untuk tunas, tajuk, ranting, daun muda, pembesaran batang cabenya biar tidak kutilang, akarnya banyak ya sudah 20-10 ini cukup ya. Magnesium 3 ya biar cabenya nggak pucat ya, klorofilnya banyak, kemudian sulfur biar dia hijau tapi bukan hijau apa ya, ini kan inti sel ya, asam amino dan protein ini, sulfur ini untuk vegetatif kan inti sel. Jadi dia bukan cuma lebar hijau ya, tetapi juga hijaunya kelihatan hijau sehat bukan hijau sakit gitu ya. Kemudian kalsium saya bikin besar ya, 3% untuk jaringannya biar tidak lunak dan tidak mudah diserang. Kemudian dapat boron untuk metabolisme, ini nanti dia bantu kalsium ya untuk jaringannya. Sekarang untuk nitrogen, apakah boron bisa bantu Pak Roni di vegetatif ini? Ya bisa, makanya karate plus boroni ada. Kok bisa karate plus boroni Pak Roni? Iya, karate plus boroni isinya apa? Nitrogen dalam bentuk nitrat 15% ya, kemudian kalsium 26% dan ada boron kan 0,3%. Kenapa harus ada nitrogen, kalsium dan boron? Karate boroni itu. Karena boron ini nanti membantu kalsium untuk jaringan, boron ini membantu nitrogen untuk pucuk. Jadi kalau Anda mau pucuk tunasnya itu cepat ya, nitrogen ini dibantunya sama boron biar dorongnya cepat. Dia sama fosfor ini ya, bantunya cepat. Kalau mau tanamannya tumbuh daunnya cepat lalu hijaunya bagus, ya nitrogen sama magnesium. Kan gitu, ya kan? Kalau mau cepat agresif ya boron harus ada. Sekarang untuk pupuk yang kita siapkan, urea, ultradap, KNO 3 putih, magnesium sulfat, karate boroni. Digunakan sebanyak 56 gram, urea, ultradap 32 gram, KNO 3 putih 52 gram, magnesium sulfat 36 gram, dan karate boroni 24 gram. Nanti Bapak pakai sendok ukur ya, sendok digital ya, ada nggak di situ? Kalau ada nanti dibeli ya. Kalau admin tolong lampirkan di layar ini dong, sendok digital, murah kok ini 30.000 H1 harganya pakai baterai. Biar nanti pengukuran pupuk skala kecil itu bisa presisi ya, jadi nggak kelewatan ya. Ada nggak? Ya nanti kalau udah muncul Bapak Ibu bisa lihat di sudut kiri bawah ya untuk sendok digitalnya nanti dibeli. Di sini totalnya 200 gram per 100 polybag ya, per 100 cabai hibrida. Di sini kalau 200 gram kita racik dari 5 pupuk ini, maka setiap tanaman akan mendapatkan 2 gram untuk pemupukan ya. Pasca pindah tanam 2 gram sudah cukup ya, tidak. Di sini saya kasih dosisnya itu lebih rendah ya daripada konvensional ya. Biasanya Bapak Ibu yang sudah ikuti video saya ini kan, Pak Roni bukannya biasa Pak Roni start itu 7 HST 5 gram itu. Nanti di transisi sudah 10 gram bahkan 15 gram itu. Ya iya karena itu konvensional di lahan, ya kan? Kalau misalnya di polybag, kalau kita terlalu genjot pupuknya, nanti terjadi salinitas atau penumpukan garam mineral. Ini yang pupuk Pak Ari garam semua ini. Nanti gimana kalau sudah penumpukan garam keracunan lagi kan? Udah kita hindari KCl, malah kena di garam lagi nanti. KCl sudah bebas karena nggak ada klornya, garamnya lagi bikin masalah. Jadi kita hitung semua kondisi, semua situasi agar semua risiko bisa kita hindari ya. Jadi sini saya kasih 2 gram itu cukup ya, intens 7 hari sekali. Di sini usia 7, 14, 21, 28 dan 35 ya, ada 5 kali aplikasi di vegetatif. 2 gram per tanaman aplikasinya kocor. Berarti 200 gram racikan ini Bapak larutkan ke 20 liter air lalu berikan ke 100 tanaman, di mana setiap tanaman mendapatkan 200 ml cairan pupuk atau 1 gelas aqua. Cukup ya. Kemudian untuk keterangan campur pupuk, di sini saya tulis bahwa larutan pupuk ini larutan terpisah. Jadi pupuk-pupuk kelima ini dilarutkan terpisah masing-masing pupuk dalam wadah kecil. Jadi Bapak siapkan dulu wadah kecil, misalnya 3 liter, ember 5 liter atau 3 liter, larutkan satu persatu pupuk ini. Lalu setelah dilarutkan baru dicampur jadi satu wadah utama, baru diberikan. Jadi mereka ini bercampur dalam bentuk cair.
Ya, jangan bercampur dalam bentuk bubuk lalu dicairkan, beda. Ya, harusnya mereka bersatu dalam bentuk cair. Jadi dicairkan terpisah baru dicampur. Ya, baik. Sekarang di fase transisi, persiapan bunga. Ya. Nitrogen di sini kita turunkan 10%, fosfor 20 kita naikkan untuk bunga ya. Kemudian kalium kita naikin ke 15% ya. 10, 20, 15. Cukup ini ya, tinggi fosfor kalium. Untuk magnesium 3, sulfur 2, kalsium 4 saya naikin 1% lagi kalsiumnya dari 3 ke 4 supaya mencegah kerontokan. Kita dapat boron nih, biar bunganya serbuk sarinya bagus, biar nanti buahnya banyak yang jadi. Pupuk yang kita gunakan 4 aja, Ultradap 165 gram, KNO3 putih 170 gram, magnesium sulfat 90 gram, karate boroni 75 gram, total 500 gram. Nah, di transisi ini baru saya naikin 5 gram per tanaman ya. Usia 42 HST, 49 HST, dan 56 HST, persiapan bunga. Ada 3 kali aplikasi. Di mana 5 gram per tanaman per aplikasi kocor, berarti kalau 500 gram racikan kita atau setengah kilo ini, kita larutkan ke 20 liter air, lalu kita berikan ke 100 cabai. Ya, di mana nanti setiap cabai akan mendapatkan 200 ml cairan pupuk, ya, 1 gelas aqua. Kemudian di fase generatif, di sini nitrogen kita turunkan, ya, pertumbuhan daun kita hentikan 7%, kemudian fosfor 9%, ya, untuk energi pembungaan dan lain sebagainya, biji. Kemudian kalium 28%, ya. Magnesium, Pak Roni, kenapa kok fosfornya nggak dibikin 15 aja biar dia bisa menyumbangkan kalium? Kalau kita mau bikin sebenarnya bisa saja, tetapi kalau Bapak Ibu perhatikan di sini untuk vegetatif berapa fosfornya? 10 ya, fosfornya 10 ya vegetatif. Walaupun tinggi nitrogen tapi fosfor udah 10 di sini. Transisi berapa? Transisi fosfornya lebih tinggi ya, 20 ya. Kemudian di generatif dia 9. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nggak? Di sini fosfor itu selalu ada dan nggak pernah kecil. Sedangkan nitrogen ada dia paling besar di vegetatif, ada juga dia paling kecil di generatif. Gitu kan? Kalium adapun di vegetatif mana? Adapun 12% seimbang, sedang dia. Di transisi masih seimbang juga, tapi di generatif baru dia besar 28%. Tapi fosfor ini terlalu stabil. Makanya kalau kita nanti naikin lagi ke 15% terlalu besar itu ya. Baik, jadi 7928 ini sudah agresif yang bagus untuk generatif tanpa memberatkan unsur yang lain. Magnesium 3, kemudian sulfur 2, kalsium saya naikin lagi untuk kulit, bobot, biji dan lain sebagainya. Dari 4 saya naikin ke 5 lagi. Jadi 325 untuk sekundernya. Dapat boron lagi untuk kualitas daya simpan dan lain sebagainya. Pupuk yang kita gunakan di sini 4 saja, MKP 87 gram, KNO3 putih 225 gram, magnesium sulfat 95 gram, karate boroni 93 gram. Totalnya 500 gram atau setengah kilo. Di mana setiap tanaman mendapatkan 5 gram per tanaman ya untuk generatif. Usia 63, 70, 77, 84, 91 dan seterusnya. Intinya pemupukan 7 hari sekali. Di sini 5-10 gram per tanaman per aplikasi kocor. Kalau 5 gram ya dosisnya ini. Tapi kalau Bapak lihat buahnya banyak ya, buahnya sangat lebat ya, berarti jangan pakai 5 gram Pak. Naikin 2 kali lipat, yaitu 1 kilo. Kalau Bapak naikin semuanya pupuk ini dikali 2, maka jadinya 1 kilo. Maka otomatis berikan ke 100 cabai Bapak, setiap polybag dapatnya 10 gram, bukan 5 gram. Jadi pupuknya kita naikin 2 kali lipat menjadi 10 gram ketika buahnya banyak gitu ya. Kalau buahnya stabil ya udah 5 gram aja ya. Baik, di sini bisa dilarutkan bisa digunakan 500 sampai 1000 gram atau 1 kilo per 40 liter air atau 50 liter air ya. Dimana kalau kita campur 500 gram racikan kita ini, generatif ini atau 1 kilo racikan kita ini ke 40 liter, maka setiap tanaman mendapatkan 400 ml cairan pupuk atau 2 gelas aqua. Cukup itu ya. Nah, jangan kebanyakan juga. Nanti terlalu encer, bisa meluber kemana-mana, pupuknya hilang ya. Baik, sekarang untuk rollingan ya. Nanti di foto dikirim sama admin yang jelas dan terang. Di sini saya kasih keterangan untuk serangan ringan, artinya baru mulai ada serangan, Bapak pakai 10 sampai 14 hari sekali ya rollingan jadwalnya. Kalau sudah ada indikasi ya, Pak Roni sudah mulai kutu, sudah ada mulai bercak atau lain sebagainya, 10 sampai 14 hari sekali. Tapi kalau serangan berat kita bisa pakai 5 hari atau 7 hari. Beratnya dilihat dulu, kalau berat parah ya 5 hari. Kalau beratnya nggak terlalu berat parah banget ya 7 hari atau seminggu sekali. Kenapa Pak Roni demikian? Karena bahan aktif yang disiapkan oleh Pak Ari ini sifatnya tahannya itu 14 hari. Jadi setelah Anda semprot tanggal 1, tanggal 14 pun masih ada. Gitu ya. Gimana kita mau bikin 5 hari orang dia tahan sampai 14 hari? Makanya kalau serangan ringan kita bikin sesuai dengan daya tahan dia di dalam daun saja, biar tidak terjadi penumpukan, gitu ya. Baik, di sini minggu pertama kita pakai Profenovos ya, Kurakron, racun kontak lambung, dia sistemik lokal. Jadi dia bisa menyebar walaupun daunnya yang kena, misalnya ini daunnya, satu antero daun 1 lembar. Kena semprotan hanya bagian ujung, dia bisa menyebar ke seluruh daun. Itu disebut sistemik lokal, tapi tidak menyebar ke daun yang lain. Cukup di daun itu saja. Walaupun kena semprotan sedikit dia bisa menyebar, penetrasi. Ya. Ini untuk kutu ulat. Kemudian kita di minggu kedua ya atau 14 hari berikutnya kita bisa pakai Abacel yang sudah disiapkan Pak Ari, Abamectin ya. Abamectin ini dia bukan cuma insektisida tetapi dia juga akarisida. Nah, jadi bisa bunuh tungau. Kalau tungau atau mait itu Bapak Ibu pakai insektisida nggak akan mungkin bisa mati karena dia akarisida gitu ya yang bisa bunuh. Ini sistemik lokal sama seperti Profenovos Kurakron ini, dia racun kontak dan lambung untuk kutu ulat juga. Kemudian kita tambahan tadi yang saya bilang, Bapak harus ada Pegasus. Ini untuk rollingan akarisidanya, membantu Agrimek atau Abacel ya. Untuk akarisidanya untuk tungaunya. Ya insektisida bisa, untuk kutu penghisap, untuk tungau trips mite juga bisa ya. Ini sistemik akropetal ya. Jadi semprot ke bawah dia bisa naik ke atas gitu ya. Jadi semprot ke daun bawah, pucuk nggak kena juga nanti misalnya ya, pucuknya nggak kena ya, pucuknya nggak kena, tetapi semprotannya kena ke daun bawah. Nah dia bisa naik sampai di pucuk tuh, karena kutu-kutuan kan sukanya pucuk, ya kan?
Dia untuk kutu ulat juga. Kemudian yang kelima kita butuh emacel ya, emamectin benzoat untuk kalau ada ulat atau larva atau lalat buah gitu ya. Kita pakai emamectin benzoat untuk racun kontak lambung, untuk kutu ulat juga. Kemudian untuk fungisidanya kita rollingan ya, 3 saja cukup, amistatop ya, sistemik dan kontak dia, bercak, bintik, busuk pun bisa. Bisa kocor, bisa spray. Kemudian minggu kedua kita pakai antrakol, propinep ini sama, bisa busuk juga, bisa bercak juga. Ini racun kontak jadi dia daya tahannya nggak terlalu lama ya untuk jamur. Kemudian kita perlu fungisida dan bakterisida sekaligus seperti tembaga hidroksida. Mumpung Bapak sudah ada baktosin, kita pakai baktosin saja ya. Di sini dia sifatnya sistemik, bisa masuk ke dalam membunuh jamur di dalam kalau sudah terjangkit maupun spora di bagian luar ya. Baik, ini untuk bercak dan busuk juga. Bisa dikocor bisa ya. Di sini saya kasih catatan jika digunakan jika ada indikasi serangan saja. Jadi kalau untuk pencegahan protektif maksudnya Pak Ari. Protektif bagaimana Pak Roni untuk pencegahan? Ya nggak perlu juga sebenarnya ya. Untuk pencegahan nggak perlu juga. Kalau misalnya untuk pencegahan mau digunakan ya boleh-boleh saja. 1 bulan sekali cukup lah. 1 bulan. Intinya hanya ini kan spektrum luas ya. Jadi artinya ada bahan aktif yang ada di situ untuk menghalau saja seperti itu. Tapi bukan berarti pencegahan rutin terus semprot dari awal tanam sampai panen sampai tanamannya mati. Oh, jangan. Tanaman keracunan pestisida itu ya. Jadi bisa kita sebulan sekali kita menakut-nakutin hama dengan bau menyengat atau ada residu yang ada di tanaman kita, ya bisalah seperti itu. Sesekali boleh lah ya. Tetapi kalau yang lebih bagus ya kita pakai serangan ya. Kalau ada serangan baru kita kasih ya. Baik. Jadi seperti itu ya untuk Pak Ari dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih dan akhir kata saya ucapkan tetaplah selalu berbagi dan menabur kebaikan setiap saat.